Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Just & Co. Pada kesempatan kali ini, kami akan melanjutkan pembahasan mengenai power supply. Untuk melihat video sebelumnya, silahkan klik di atas layar ini. Pada lanjutan pembahasan power supply kali ini, kita akan membahas beberapa jenis power supply regulated, yaitu linear, switch, atau berbasis baterai. Ada 3 jenis catu daya yang diatur atau regulated, yaitu linear, switch, dan berbasis baterai. Dari 3 desain catu daya dasar regulated, linear adalah sistem yang paling tidak rumit. Tetapi tipe switch dan yang berbasis baterai memiliki beberapa kelebihan. Mari kita bahas satu persatu. Catu daya linear. Catu daya linear digunakan ketika pengaturan yang tepat atau presisi dan penghilangan kebisingan atau noise adalah yang paling penting. Meskipun jenis linear ini bukan sumber daya yang paling efisien, tetapi dapat memberikan kinerja terbaik. Catu daya linear sudah ada sejak lama dan penggunaannya tersebar luas serta dapat diandalkan. Catu daya linear juga relatif bebas kebisingan atau noise. Kerugian dari catu daya linear adalah bahwa memiliki ukuran komponen yang lebih besar dan lebih banyak menghasilkan panas daripada catu daya jenis switch dan memiliki efisiensi sekitar 50%. Pada gambar berikut ini adalah contoh dari power supply linear. Pada gambar berikut ini adalah beberapa contoh power supply linear. Dapat terlihat pada komponen dalam power supply linear tersebut memiliki transformator atau trafo yang ukurannya relatif besar, serta kapasitor yang besar juga. Hal ini menyebabkan dimensi dari power supply linear menjadi besar. Yang kedua adalah catu daya switch. Switch mode power supply atau SMPS lebih rumit untuk dibuat, tetapi memiliki keserbagunaan polaritas yang lebih besar dan jika dirancang dengan benar dapat memiliki efisiensi 80% atau lebih. Meskipun catu daya jenis ini memiliki lebih banyak komponen, tetapi bentuknya lebih kecil dan lebih murah daripada catu daya linear. Salah satu keuntungan dari jenis ini adalah ada kerugian loss yang lebih kecil. Namun, karena SMPS beroperasi pada frekuensi yang lebih tinggi, maka dapat memancarkan kebisingan atau noise yang dapat mengganggu sirkuit lain. Oleh karena itu, langkah-langkah penekanan interferensi seperti melindungi dan mengikuti protokol tata letak harus diperhatikan. Keuntungan lain dari catu daya jenis switch adalah berukuran kecil dan ringan, memiliki rentang tegangan input yang luas dan output yang lebih tinggi, dan jauh lebih efisien daripada pasokan linear. Namun, SMPS memiliki sirkuit yang kompleks, dapat menimbulkan noise, dan beroperasi pada frekuensi tinggi yang membutuhkan mitigasi interferensi.
Gambar berikut adalah salah satu contoh switch power supply. Terlihat dari bentuknya lebih kecil dari power supply linear. Komponen dalam power supply switch memiliki trafo yang lebih kecil daripada power supply linear. Yang ketiga adalah catu daya berbasis baterai. Daya berbasis baterai adalah jenis catu daya ketiga dan pada dasarnya adalah unit penyimpanan energi portable. Kebisingan atau noise yang dapat diabaikan untuk mengganggu elektronik, tetapi dapat kehilangan kapasitas dan tidak memberikan tegangan konstan saat mengalir. Sebagian besar baterai sulit untuk mencocokkan tegangan yang benar dengan beban. Menggunakan baterai yang dapat melebihi disipasi daya internal driver atau pengontrol dapat merusak perangkat Anda. Berikut adalah gambar contoh power supply berbasis baterai, yaitu baterai itu sendiri ataupun baterai dengan kontrolernya. Berikutnya kami akan menyampaikan bagaimana cara memilih power supply. Saat memilih catu daya, ada beberapa persyaratan yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, kebutuhan daya beban atau sirkuit, termasuk tegangan dan arus. Yang kedua, fitur keselamatan untuk melindungi beban seperti tegangan dan batas arus, pengaturan beban, tegangan berlebih, dan perlindungan kelebihan beban. Yang ketiga, ukuran dan efisiensi fisik. Yang keempat, kekebalan kebisingan sistem, yaitu daya tahan catu daya terhadap noise. Semoga video ini bisa bermanfaat. Silahkan klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Jangan lupa juga untuk klik like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.